Kasus serial killer yang satu ini merupakan kasus serial killer Indonesia. Dan kala kejadian bukan cuma warga Indonesia aja pak yang gempar dengan kemunculan berita ini, melainkan juga kasus ini sampai diliput di media asing. Nah, 42 wanita menjadi korban kekejaman mulai dari remaja sampai yang sudah berkeluarga. Dia ini tidak pandang bulu dan secara sadar dia melakukan pembunuhan tanpa adanya belas kasihan terhadap para korban. Oke, semuanya ini bermula pada tanggal 27 April 1997 di Dusun Aman Damai Pak, di Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Kala itu seorang pemuda sedang pergi ke ladang dan dibuat curiga gitu ketika ngelihat sebuah gunungan tanah di sebuah kebun tebu. Yang ngebuat curiga itu karena gunungan itu ya seperti bekas galian yang ditutup kembali Pak. Lantas dia ini langsung pulang dan melaporkan itu kepada penduduk sekitar. Dan kejadian itu semakin panas gitu ketika kala itu juga dikabarkan telah hilangnya seorang wanita selama 3 hari gitu dan belum ditemukan. Nah, kali itu juga sempat terjadi perdebatan di situ. Ada warga yang mengira itu hanyalah sebuah kuburan ternak mati gitu, karena memang sebelumnya kejadian ya kayak gitu sering terjadi di sana Pak. Karena warga sekitar ya yang masih kekeh karena beberapa tahun lalu itu ditemukan mayat seorang wanita, tapi pada akhirnya kepolisian itu menghentikan penyelidikannya karena kekurangannya bukti itu. Nah, dengan rasa penasarannya akhirnya penemuan itu dilaporkan ke kepolisian. Setelah pihak berwajib datang, warga didampingi para aparat akhirnya gundukan tanah tadi yang ditemukan warga itu dibongkar. Dan yep, bener banget gitu, seketika warga itu digegerkan dengan bau yang menyengat. Dan apa yang di dalam lubang itu ternyata ditemukan sosok wanita tanpa busana Pak. Dan kecurigaan warga sekitar ya terbukti gitu, karena wanita yang ditemukan itu adalah Sri Kemala Dewi yang berusia 21 tahun, yang memang sebelumnya itu dikabarkan telah menghilang sejak 4 hari Pak. Kepergian Dewi ini sebelumnya berpamitan kepada keluarganya untuk ke rumah saudaranya yang ada di luar kota. Tapi kala itu ayah Dewi yang kemudian menyusul Dewi tidak mendapati bahwa Dewi itu ada di sana Pak. Polsek Sunggal langsung menurunkan tim untuk menyelidiki kasus ini. Pada awal penyelidikannya, pihak orang tua dari almarhum Dewi itu mencurigai suami Dewi, yaitu Tumin Pak. Karena memang dikabarkan rumah tangga mereka itu akhir-akhir ini sebelum Dewi ditemukan meninggal sering terjadi perkelahian antara keduanya Pak. Tapi polisi yang gak cukup bukti gitu untuk menyatakan kalau Tumin adalah pelaku pembunuhannya. Tumin untuk sementara ditahan dan untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang istrinya itu Pak. Nah, di sini polisi itu sedikit buntu gitu karena tidak menemukannya bukti siapa pelaku pembunuhan Dewi. Hingga pada akhirnya ada sisi terang setelah seorang warga yang bernama Andreas mengaku gitu sempat mengantar Dewi ke rumah Ahmad Suraji untuk berkonsultasi Pak. Nah, itu terakhir Dewi ada kabar sebelum ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Andreas mengaku gitu kala itu dia dimintai Dewi untuk mengantarkannya ke rumah Ahmad Suraji. Tapi Dewi kala itu meminta gitu agar Andreas tidak memberitahu hal itu kepada keluarga Dewi. Berkat kesaksian dari Andreas itulah tim kepolisian langsung mendatangi rumah Ahmad Suraji. Ketika sesampainya di sana, polisi ini langsung mengetuk. Dan ketika itu pintunya dibuka oleh seorang laki-laki dan itulah Ahmad Suraji. Polisi langsung menjelaskan gitu maksud kedatangannya kepada Ahmad Suraji kalau pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian Dewi. Dan pihak polisi itu bertanya gitu, apakah benar Dewi berkunjung kemari? Nah, dari pertanyaan itu Ahmad Suraji menanggapinya dengan tenang dan menjawab, iya benar kalau Dewi sempat kemari, tapi dia itu pulang selepas maghrib Pak, gitu kata si Ahmad Suraji. Karena polisi yang nggak punya cukup bukti juga gitu untuk menangkap Ahmad Suraji, akhirnya di sini pihak kepolisian menghentikan penyelidikan.
Tapi pihaknya juga tidak tinggal diam dengan kasus ini, dan pihak kepolisian itu mencoba mendalami kasus ini dengan mengecek nih laporan orang hilang pada beberapa tahun terakhir. Dari sinilah terdapat titik terang gitu, karena kebanyakan dari mereka yang dilaporkan hilang merupakan pasien Ahmad Suraji. Dengan inilah polisi mendatangi kembali rumah Ahmad Suraji dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dari penggeledahan ini, polisi menemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita yang disembunyikan di bawah tumpukan kotoran ternak milik Ahmad Suraji. Dan dari barang bukti yang ditemukan, salah satu barang itu milik si Dewi, Pak. Dengan barang bukti inilah Ahmad Suraji ditangkap bersama 3 istrinya, yaitu Tumini, Tumina, dan Ngatia. Setelah ditangkapnya Ahmad Suraji, polisi ini kemudian menginterogasi secara mendalam, dan benar aja gitu, Ahmad Suraji lah yang telah membunuh Dewi. Lantas apa nih sebenarnya motif si Ahmad Suraji sampai tega gitu menghabisi Dewi? Berdasarkan dendamkah atau motif yang lainnya? Nah, sebelum tahu gitu apa motifnya melakukan pembunuhan, mari kita bahas mengenai latar belakang kehidupan Ahmad Suraji, Pak. Ahmad Suraji adalah nama yang kita kenal sekarang, tapi sebenarnya yang diberikan saat dia lahir adalah Sagimin, sosok yang dikenal warga sekitar sebagai seorang petani dan pengembala sapi. Nah, ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Jogan dan Sarti, dan lahir di Pasar Rongkat, Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 1949. Nah, Jogan ayah Ahmad Suraji sendiri adalah seorang dukun dan meninggal sejak Ahmad Suraji masih berusia 7 tahun, Pak. Dan sejak kepergian ayahnya itulah dia dibesarkan oleh ibunya. Masa kecil Ahmad Suraji ya sama seperti anak-anak desa pada umumnya gitu, bermain dan berlari-larian di ladang, Pak. Nah, saat dia dilahirkan sebenarnya namanya adalah Nasib. Di lingkungannya sosok Ahmad Suraji dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nama Nasib diberikan kepadanya karena dia sewaktu kecil pernah tercebur di dalam sumur dan masih bisa selamat. Sedangkan Kelewang, nama itu dijulukan kepadanya ketika sudah dewasa dan melakukan tindak kejahatan, yaitu sering mencuri lembu gitu, Pak. Nama Kelewang itulah yang diberikan oleh teman-teman sesama pencuri. Akibat perbuatan pencuriannya itulah Ahmad Suraji dipenjarakan. Nah, setelah bebas dari penjara, dia menikah, barulah mengganti namanya seperti yang sekarang kita kenal, yaitu Ahmad Suraji. Harapannya dalam penggantian nama itu adalah supaya membawa keberkahan dan kehidupan yang lebih baik. Ahmad Suraji mempunyai 3 istri, Pak, dan menikah dengan istri pertamanya saat berusia 27 tahun yang bernama Tumini. Nah, dari pernikahannya dia dengan Tumini, dia ini tidak dikaruniai anak perempuan. Hal inilah yang memicu dia punya keinginan untuk menikah lagi agar bisa mendapatkan keturunan seorang perempuan. Ibu Ahmad Suraji yang mendengar gitu keinginan anaknya untuk menikah lagi sebenarnya ya setuju, tapi hal yang membuatnya shock gitu adalah keinginannya untuk menikah dengan adik iparnya sendiri dan sekaligus kedua adik iparnya. Dan ya, kedua wanita itu adalah adik dari si Tumini yang bernama Tumina dan Ngatia, Pak. Bu Sarti, ibu dari Ahmad Suraji, yang memang nggak setuju dengan pernikahan anaknya dan menentang gitu agar anaknya tidak melakukan pernikahan itu. Tapi Ahmad Suraji tetap bersikeras untuk menikahi Tumina dan Ngatia untuk tinggal satu atap, dan dia memilih untuk mengusir ibunya sendiri, Pak, dari rumah. Dari pernikahannya dengan 3 istrinya, Ahmad Suraji dikaruniai 12 anak, Pak. Sebelum dia melakukan pembunuhan, sebenarnya ini ada hal yang memicunya, yaitu pengaruh ilmu hitam atau perdukunan. Nah, kala itu usianya yang menginjak 12 tahun, Ahmad Suraji itu mulai tertarik gitu dengan ilmu perdukunan yang dia pelajari dari buku-buku peninggalan ayahnya. Hingga pada suatu ketika, entah benar-benar sakti atau tidaknya Ahmad Suraji, dia itu dianggap sebagai orang pintar atau dukun, Pak, dan mendapat julukan datuk dari masyarakat sekitar. Dan memang kala itu ya banyak pasien yang datang gitu kepadanya, mulai dari berobat karena sakit, pasang susuk, meminta dilancarkan rezekinya, penglaris, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, dan lain-lainnya gitu, masih banyak lagi. Kala itu juga bisa dibilang karirnya itu melambung dengan banyaknya pasien yang datang ke rumah si Ahmad Suraji ini.
Sampai suatu ketika di dalam tidurnya Ahmad Suraji itu bermimpi gitu bertemu dengan sang ayah dan diberi perintah oleh ayahnya bahwa dia akan jadi orang yang sangat sakti, tak terkalahkan dan bisa menolong banyak orang ketika dia bisa menghisap 72 air liur wanita. Setelah mendapat pesan seperti itu dari ayahnya, Ahmad Suraji itu ya menimang-nimang dan bingung, yang pada akhirnya beliau itu berniat melaksanakan perintah dari sang ayahnya. Tapi menurutnya karena menghisap 72 air liur seorang wanita yang dirasanya itu akan terasa lama dan entah kapan akan terselesaikan misinya. Dia akhirnya mempunyai jalan pintas yang memang murni dia lakukan dengan niat dia sendiri, bukan atas perintah ayahnya atau ya orang lain di dalam mimpinya itu, Pak. Dan sepertinya kali ini bisikan setanlah yang dilakukan, karena yang dia lakukan adalah membunuh terlebih dahulu seorang wanita, dan barulah setelah nyawanya tidak ada dia barulah menghisap air liur korbannya, Pak. Setelah membunuh dan menghisap air liur para korbannya, Ahmad Suraji kemudian melepas pakaiannya para korban dan dikuburkan tanpa busana. Hal itu dia lakukan supaya jasad korbannya bisa cepat teruraikan, Pak. Korban yang sekaligus menjadi kunci dari terungkapnya kasus ini adalah ditemukannya jasad Dewi yang sebelumnya Dewi dinyatakan menghilang selama 4 hari, seperti cerita di awal tadi, Pak. Bukan cuma itu, dari kasus penemuan jasad Dewi lah polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang ternyata korbannya bukan cuma Dewi. Karena setelah diketahui bahwa Ahmad Suraji ini yang membunuh Dewi, polisi itu masih curiga dengan Ahmad Suraji dan terus mendesak Ahmad Suraji, yang pada akhirnya dia mengaku bahwasanya dia telah membunuh 16 perempuan. Polisi juga bertanya gitu, sejak kapan Ahmad Suraji ini melakukan aksi pembunuhannya. Ahmad Suraji menjawab kalau dia itu melakukan aksi kejinya sejak tahun 1986. Polisi yang mendengar itu pun ya masih belum percaya gitu dengan jawaban Ahmad Suraji dan terus mendesaknya, hingga kemudian ia mengaku gitu bahwa wanita yang dieksekusi olehnya sudah berjumlah 42 wanita dan target dari pembunuhannya adalah 72 wanita, Pak. Dan sontak aja pengakuan Ahmad Suraji ya langsung membuat polisi itu geram dan sekaligus ya terperangah mendengar pengakuan Ahmad Suraji tersebut, Pak. Suraji ini memang dikenal sebagai dukun dan karena itu juga dia mendapat julukan Datuk, Pak. Banyak yang datang ke sana dengan tujuan meminta ilmu pengajian, penglaris dan lain-lain sebagainya. Dalam melakukan ritual-ritualnya, Ahmad Suraji meminta para pelanggannya itu untuk membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut, Pak. Nah, untuk mendapatkan keyakinan kepada para pelanggan, dia juga menawarkan untuk ritual yang lebih sakti dan ampuh lagi, yaitu pelanggannya ini harus bersedia dan diikat tangan dan kaki, lalu dikubur setengah badan. Dan saat kepergian klien dari rumah menuju rumah dukun AS, dan jangan sampai ada yang tahu kalau mereka pergi ke rumah Datuk. Nah, caranya ini juga cukup licik gitu. Jadi para korban yang berharap lebih akan pengarisan dan penghasilan akan mengikuti perintah dari Ahmad Suraji. Dengan begitu Ahmad Suraji di awal-awal melakukan aksinya aman-aman aja dan leluasa gitu ketika mengeksekusi para korbannya. Pasien pertama Ahmad Suraji yang menjadi korban kekejamannya adalah Tukiem alias Iem. Korban kali itu datang ke rumah Ahmad Suraji pada Desember 1986 menjelang petang, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, dengan tujuan ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari si Ahmad Suraji ini, Pak. Setelah ia mengutarakan maksudnya, Ahmad Suraji mengajak Iem ke arah perkebunan tebu Sei Semayang yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah si Ahmad Suraji ini. Saat keluar rumah, Suraji itu membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan si Iem yang berkeyakinan akan mendapatkan kesuksesan hidup, dia ini hanya mengikuti Ahmad Suraji dari belakang. Langkah mereka ini terhenti setelah menemukan lokasi yang pas untuk ritual ilmu penghasilan. Ahmad Suraji meminta Iem untuk memegangi senter untuk menerangi tanah yang akan digalinya, Pak. Ahmad Suraji lalu menggali lubang dengan kedalaman sekitar 1 meter, panjang 1 meter, dan lebar 70 cm. Karena dia seorang petani dan aktivitas mencangkul ya udah menjadi hal yang biasa baginya. Tak butuh waktu lama baginya untuk membuat lubang seukuran itu, Pak. Setelah lubangnya tadi itu udah jadi, lalu Ahmad Suraji ini meminta Iem masuk ke dalam lubang dengan kedua tangan dan kaki Iem itu diikat
Ketika Iyam sudah masuk ke lubang itu, Ahmad Suraji lalu menguruk lubang itu dengan tanah galiannya sampai tubuh Iyam terkubur mulai dari kaki hingga dadanya. Nah, kemudian selesai menguruk, Suraji itu langsung jongkok di depan Iyam dan menyandarkan kepala Iyam di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Ahmad Suraji itu menutup mulut dan hidung Iyam, sedangkan tangan kanan itu mencekik leher Iyam, Pak. Dan gak butuh waktu lama, Iyam pun tewas di tangan Ahmad Suraji. Nah, cara yang dilakukan itu ya cukup praktis itu, karena dengan kondisi tangan dan kaki yang diikat kemudian dikubur setengah badan, sulit bagi korban untuk memberontak pastinya. Setelah Iyam tidak bernyawa, Ahmad Suraji itu melakukan ritual lainnya, yaitu menghisap air liur korban. Tubuh Iyam itu kemudian diangkat kembali untuk dilepas ikatan untuk ditelanjangi. Lalu Ahmad Suraji itu menguburkannya kembali jasad Iyam dengan kondisi tanpa busana. Nah, esok paginya Suraji itu beraktivitas ya seperti biasanya, yaitu bertani dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dia juga bergaul gitu seperti biasanya dengan warga-warga sekitar. Motif dan pola pembunuhan yang sama dia lakukan juga gitu terhadap 42 korbannya, Pak. Korban keduanya adalah Yusniar alias Niar yang dieksekusi pada Maret 1987. Dan pembunuhan yang dilakukan si Ahmad Suraji caranya juga sama gitu terhadap semua korbannya, yaitu dengan cara menguburkannya setengah badan dan diikat tangan kakinya, baru dia mencekik leher korban. Setelah itu dia menghisap air liur para korban ini, dan setelahnya korban dikuburkan di lubang yang sama tanpa busana. Korban ketiga adalah seorang perempuan yang bernama Tomblo sekitar tahun 1988, dan korban lainnya diantaranya ada Rusmina alias Poppy pada Agustus 1989. Dan masih banyak lagi gitu, karena diketahui korbannya itu mencapai 42 wanita yang telah dibunuh oleh si Ahmad Suraji ini, Pak. Dari begitu banyaknya korban Ahmad Suraji, ternyata ada seorang ibu yang bisa melarikan diri dan selamat dari maut. Untuk menghargai privasi korban, kita sebut aja namanya Yanti. Nah, awal mula Yanti tertarik dengan kesaktian dukun AS adalah ketika dia itu bertemu dengan temannya yang kelihatan cantik dan segar gitu, Pak. Nah, di situ temannya itu bercerita kalau dia itu merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti yang bernama Ahmad Suraji atau Datuk, warga sekitar memanggilnya gitu. Nah, Yanti pun tergoda dengan hal itu hingga pada suatu siang dia pun mendatangi kediaman Suraji. Awalnya ya biasa aja gitu, layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra-mantra dan disuruh minum air putih yang sudah diludahi oleh si dukun AS. Nah, di sini dukun AS menawarkan untuk ritual selanjutnya, yaitu Yanti harus bertemu dengannya pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak ada kecurigaan sama sekali, Yanti pun menuruti syarat yang diberikan Ahmad Suraji. Nah, keesokannya Yanti datang kembali dengan penuh keyakinan. Kali ini dia diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumahnya. Suasananya ya emang mencekam dan sepi, Pak. Saat perjalanan menuju tempat ritual, Yanti itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ahmad Suraji. Ritual apa yang dilaksanakan malam-malam begini? Dan Ahmad Suraji pun menjawab dengan santai, kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, lancar rezekinya, kau mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tidak percaya, tanyakan aja kepada mereka. Dengan jawaban Ahmad Suraji yang seperti itu, Yanti yang udah mulai ragu tadinya, dia akhirnya bisa yakin kembali untuk melanjutkan ritual itu, Pak. Nah, setelah berjalan lumayan jauh dari rumah Ahmad Suraji, akhirnya langkah mereka tuh berhenti ketika Ahmad Suraji mendapatkan lokasi yang tepat. Sesampainya di lokasi, Ahmad Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil dan meminta Yanti untuk melepas pakainya. Semula Yanti ragu gitu dengan perintah Ahmad Suraji, tapi karena hasratnya untuk terlihat cantik dan lancarkan rezekinya itu sangat besar, dia itu mematuhi perintah Ahmad Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya, kemudian mantra-mantra mulai dibacakan. Ahmad Suraji mengeluarkan sekop dan peranti lainnya dari dalam karung, dan kemudian dia membuat sebuah lubang galian kecil gitu. Ahmad Suraji bilang, untuk ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur di dalam lubang sampai sebatas leher dan tanpa dipendam tanah. Berbeda dengan korban lainnya yang sampai diikat dan dipendam tanah. Di lubang itu Yanti diminta untuk bertapa. Nah,
Sampai sini Yanti sudah mulai curiga, tapi Surajiti meyakinkannya kembali hingga sampai ada momen tiba-tiba Ahmad Surajiti itu memekapkan sang Yanti. Seketika refleks Yanti melawan karena dia itu mengira kala itu dia akan diperkosa. Saat itu Yanti itu berhasil ngeberontak dan Ahmad Surajiti itu dorong hingga terjungkal ke dalam lubang galian. Saat tubuh Yanti bebas, dia itu bergegas memakai pakaian seadanya dan segera melarikan diri. Dan akhirnya malam itu Yanti bisa selamat dari maut dan bisa pulang ke rumah walaupun ya dengan keadaan tubuh perih dan karena gesekan batang tebu, Pak. Dan sejak saat itu Yanti pun tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun karena menurutnya kalau dia menceritakan itu sama saja dia membuka aibnya sendiri, Pak. Akibat perbuatan kejinya tersebut Ahmad Surajiti disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang sampai menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di dalam sidang. Polisi pun menyiapkan 4 peleton untuk mengamankan jalannya sidang, Pak. Menurut Kadis Pen Polda Sumatera Utara, Letkol Pol Dr. Andes Amrin Karin, pihaknya ya juga menyiapkan petugas dengan pakaian preman untuk berjaga-jaga andai kata ada anggota masyarakat yang emosi pada Ahmad Surajiti. Untunglah kekhawatiran itu tak terjadi, Pak. Kebanyakan pengunjung sidang yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu bukan berniat menyimak sidang, melainkan sekedar melihat nih tampang datuk itu sendiri. Saya sih penasaran aja, kayak apa sih ucap salah satu pengunjung sidang gitu, Pak. Dalam persidangan tersebut, Surajiti itu menolak laporan BAP polisi. Dia membantah telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan goib muncul karena paksaan selama proses interogasi. Hal sama juga diucapkan Tumini gitu. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan pembunuhan berseri. Semua tuduhan yang dilontarkan di pengadilan dianggapnya sebagai kebohongan besar. Persidangan pun ya berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hingga pada persidangan 24 April 1998, majelis hakim yang diketuai Hakim Hauguaro Haireva SH menjatuhkan putusannya. Kami majelis hakim memutuskan saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Putusan inilah langsung disambut gemuruh tepuk tangan gitu pengunjung yang memadati ruang sidang. Surajiti tampak tenang mendengarkan vonis itu gitu. Bahkan si Ahmad Surajiti itu sempat-sempatnya melemparkan senyum saat kamera para wartawan menjepretnya, Pak. Saya minta banding gitu, kata si Ahmad Surajiti ketika ditanya hakim apa sikapnya terhadap putusan pengadilan. Sikap Ahmad Surajiti didukung penuh oleh ibunya. Menurut Sarti, anaknya ini nggak bersalah gitu. Saya tidak percaya, yang aneh-aneh kan. Setelah sekian tahun, kenapa baru terungkap sekarang? Kalau korban terakhir Dewi Red, saya tidak tahu. Mungkin saja anak saya yang melakukannya, kata Sarti. Berbagai upaya dilakukan si Ahmad Surajiti, termasuk Surajiti itu melakukan banding. Nah, namun pengajuan bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada 27 Juni 1998. Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak pada 27 September tahun 2000. MA juga kembali menolak PK Ahmad Surajiti pada 28 Mei 2003. Sementara Tumini mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Dia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidupnya. Surajiti juga mengajukan permohonan gerasi kepada Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY permohonan itu dijawab dan ditolak juga, Pak. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati, Surajiti terlihat tenang dan sabar. Sehari-hari dia memelihara ikan di kolam yang disediakan pihak LP kelas 1 Tanjung Gusta, Pak. Nah, Surajiti juga mendapatkan bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu kebatinannya tadi, Pak, atau ilmu hitamnya tadi. Surajiti ketika di dalam lapas ya mengaku sangat merindukan keluarganya. Dia juga ingin berkumpul dengan istri dan 9 anak-anaknya seperti sedia kala. Aku khawatir kalau mereka percaya atas semua tuduhan ini, sebut Ahmad Surajiti seraya mengatakan dia sering dikunjungi anak dan istrinya. Bagaimanapun tindakan Surajiti, sekejam apapun tindakannya, dia juga tetap manusia, Pak. Ketika pada 2008 dia diberi kabar bahwa eksekusi hukuman mati akan segera dilaksanakan, dia pun ya resah dan gelisah.
Ahmad Suraji yang tahu akan rencana eksekusi dirinya, dari pemberitaan dia pun kelihatan stres dan memikirkan kalau kematiannya ya udah nggak akan lama lagi. Menjelang pelaksanaan hukumannya, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia meminta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istri tertuanya, yaitu Tumini. Permintaan itu pun dikabulkan. Tepatnya pada Kamis 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan di sebuah perkebunan karet di Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekitar jam 10 malam, Pak. Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. Dari 12 anggota regu tembak itu, hanya 3 senapan yang berisikan peluru. 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Suraji. Usai dieksekusi, Dukun Ahmad Suraji ini dibawa ke RSUD Deli Serdang di Lubuk Pakam untuk menjalani proses otopsi. Setelahnya, jasad Dukun Ahmad Suraji ini dimandikan dan dikafani, disolatkan, dan kemudian jasad Dukun Ahmad Suraji dikebumikan pada Jumat dini hari atas permintaan keluarganya. Jasad Dukun Ahmad Suraji dimakamkan pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di tempat pemakaman umum Sesemayang Sunggal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya jasad Dukun Ahmad Suraji akan dimakamkan di area pemakaman di dekat rumah orang tuanya. Tapi hal itu memicu pro kontra gitu dengan warga setempat. Warga sekitar ya tidak setuju gitu Ahmad Suraji itu dimakamkan di sana karena Ahmad Suraji telah memberikan penderitaan kepada warga di sana. Karena ada di antara mereka yang harus menerima kalau salah satu anggota keluarga itu meninggal di tangan Ahmad Suraji. Maka dari itu warga sekitar tidak rela kalau Ahmad Suraji itu dimakamkan di pemakaman di dekat rumah orang tuanya, Pak. Dan itulah tadi kisah serial killer Ahmad Suraji, Pak, yang bisa gue sampein, yang telah gue rangkum dari berbagai sumber. Buat kalian yang punya pendapat lain tentang kasus ini, kalian boleh diskusi di kolom komentar. Dan tentunya buat kalian yang pengen request kasus apa selanjutnya yang bakal gue bahas, silahkan ketik di kolom komentar juga, Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.